Nah, sekarang saya lebih bebas. Peranan seorang ibu dalam keluarga itu luar biasa, saudara. Dan hari ini kita akan merayakan atau bersyukur karenanya disebut Hari Ibu. Kita semua di sini, dalam ruangan ini, pasti mempunyai seorang ibu. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang di sini, ada yang di Indonesia. Karena ibu itu hidup di tengah-tengah keluarga, saudara. Ada ayah, biasanya ada anak. Dan peranannya itu sangat memegang kunci. Tanpa mengurangi peranan seorang bapak. Ya, jadi berarti para bapak di sini jangan kecil hati. Karena kita fokus hari ini pada ibu. Siapa di sini yang merasa lebih dekat hidupnya dengan seorang ibu? Terus terang. Enggak ada? Waduh, luar biasa enggak ada ya. Saya kira banyak. Saya sendiri juga. Karena apa? Saudara ingin tahu apa rahasianya? Mengapa kok kita merasa lebih dekat? Ada apa-apa? Tanya pada ibu. Ada apa-apa? Minta ibu. Kita akan baca di Yeremia 1. Karena tadi Sundiong bilang cepat-cepat semua cepat. Saya try cepat. Ya, cepatnya begini aja. Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini rahasianya, saudara. Hidup kita ini, sejak permulaan, Tuhan yang ikut campur. Tuhan memilih seorang ibu. Dia melahirkan saja lewat Ibu Maria. Dan memakai kandungan ibu untuk mengandung atau untuk supaya fetus atau janin yang baru, kehidupan yang baru itu di dalam kandungan ibu. Selama 9 bulan ibu mengandung. Benar apa enggak para ibu? 9 bulan, kurang apa lebih? 9 bulan tidak pernah satu detik pun lepas daripada bayi yang di dalam. Karenanya itu, kita semua ini lebih dekat. Karena langsung tidak langsung ada hubungan dengan ibu. Kadang-kadang kalau sudah mulai terasa, wah ini kakinya goyang. Wah ini lagi jejek. Jejek itu lagi, apa ya, jejek. Ini calon kira-kira main soccer, saudara, orangnya, bayinya. Macam-macam, ya. Pokoknya prinsipnya, mengapa kita lebih dekat pada ibu? Karena ibu mempunyai hubungan langsung dengan anak yang di dalam kandungan. Dan Tuhan memilih dia karena banyak sekali sifat-sifat yang luar biasa pada seorang ibu. Nanti kita akan telusuri ya, semuanya ini. Sebagai dasar dari khotbah hari ini, kita akan baca sama-sama dari Amsal 31. Amsal 31. Ayat 10 sampai 30. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi tidak akan kekurangan keuntungan, jadi tidak pernah rugi, saudara. Paling-paling untungnya kurang, tapi tidak pernah kurang. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam.
Ini kira-kira businesswoman ini. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, itu direspek, saudara. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Jadi makanan itu ada yang disebut malas, saudara, kemalasan. Jadi dia tidak pernah makan kemalasan itu. Jadi kita belajar supaya kita jangan makan makanan kemalasan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, itu sebagai dasar dari khotbah hari ini. Maka setelah kita baca hampir 20 ayat, kalau kita tanya apa deh sebenarnya isinya, itu apa? Dan untuk memudahkan itu, saya ambil dari Amsal 19 ayat 14. Amsal 19 ayat yang 14. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Manusia pada umumnya kalau ngomong akal itu adalah pikiran kita semua manusia. Biasanya akal itu sering dihubungkan dengan macam-macam. Saya tidak mau mengatakan bahwa akal itu mesti akal bulus, akal apa. Tapi akal manusia itu aneh-aneh, saudara. Banyak yang untuk kepentingan diri sendiri. Dan budinya pun kalau orang itu berbuat sesuatu baru dia mau. Tetapi akal budinya ini orang yang takut akan Tuhan adalah akalnya itu wisdom Tuhan. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. The prudent wife is from the Lord. Prudent itu wisdom dari Allah itu. Hikmat, bijaksana, terhormat, murah hati, rajin, dan penuh tanggung jawab. Nah, mari kita pusatkan. Istri yang bertanggung jawab, istri yang cinta akan Tuhan, itu pemberian, itu kasih karunia luar biasa. Maka untuk supaya saudara pulang tidak hampa, tadi juga doa dari pemimpin pujian di sini, supaya pulang kita mendapat berkat atau mendapat sesuatu, supaya dirangkup yang gampang dan mudah diingat. Setia nomor 1, ya, setia. Tadi sudah kita baca di Amsal 31:25, Amsal 31:25 yang bunyinya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaiannya, apa tuh saudara pakaian ini? Kita berpakaian ini sebenarnya untuk apa? Untuk menutup badan kita. Kalau dingin supaya tidak kedinginan, ya. Dan basically menutup supaya kita jangan telanjang. Jadi pakai pakaian. Tapi arti daripada ayat ini, pakaiannya adalah kekuatan apa? Cara hidupnya, kehidupan sehari-harinya. Karena pakaian ini kita pakai setiap hari, saudara. Kita nggak bisa, wah sekarang nggak mau pakai pakaian hari ini. No. Pakaiannya yang dipakai setiap hari, itu adalah kekuatan. Apakah kekuatan itu? Karena tidak ada waktu terus
pakai slide di sini. Saya ambil dari Yeremia 9, 23 dan 24, yang isinya begini. Kalau kita bermegah, bermegahlah karena semuanya itu pemberian Tuhan. Kasih setia Tuhan, keadilan, kebenaran. Baiklah kita bermegah untuk Dia. Jadi kehidupannya, pakaiannya itu sehari-hari, dia berdasarkan kemuliaan Tuhan. Dan dia mau hanya menjalankan kasih setianya. Dan bertindak adil di dalam rumah tangganya, dalam pergaulannya. Dan mau berdasarkan kebenaran Tuhan. Jadi kasih setianya, keadilan dan kebenaran, itulah yang dimegahkan. Itulah yang dipakai setiap hari. Lalu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Apa kemuliaan itu, saudara? Kemuliaan kalau saudara baca nanti di rumah boleh Yeremia 13 ya, yang ayat 11b. Di situ dikatakan Tuhan itu mengasihi Israel dan Yehuda seperti ikat pinggang yang melekat. Nah, melekatnya itu karena kita terpuji, ternama, dan akhirnya kita menjadi yang terhormat. Banyak orang mencari semuanya itu, saudara. Ingin tenar, ingin dihormati, ingin direspek. Dan ingin, wah namanya di mana-mana. Memang rasanya enak kalau nama disebut, kamu namanya tersebar loh. Sampai di mana-mana dengar. Rasanya enak. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang pakaiannya tadi kekuatan dan kemuliaan itu, semua kemuliaan hanya untuk Dia. Jadi kita bisa terpuji, kita bisa ternama, dan kita bisa dihormati karena kita melekat pada Tuhan seperti ikat pinggang itu. Ya, jadi pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Seorang ibu itu rajin mengatur rumah tangga, saudara. Tadi kalau kita baca, bangunnya pagi-pagi lalu sudah membagi. Ini membagi tugas, membagi pada para petugasnya. Kamu nanti sediakan ini, orangnya, ini bayangan saya, dan saya memang pernah melihat ya beberapa yang sangat organized. Dia memperhatikan karena dia concern about keluarganya semuanya itu. Tekun, tidak mudah putus asa karena dia didasari atas kebenaran Tuhan. Entah di sini ada ibu yang merasa kesel, kadang-kadang memberitahu pada suami, kalau habis minum misalkan, cengkir ini taruh di sana dong. Tapi enggak. Habis nonton TV, cingkirnya taruh sini, lepas socks atau sepatu taruh di mana. Sehingga bisa berantakan rumah itu, saudara. Pernah saudara ngalamin begitu? Enggak ada ya, di sini semua suami-suami rajin, semua membantu istri. Tapi kalau toh itu terjadi, dia tidak menyerah, saudara. Dia tekun. Sudahlah, dengan sabar dia memberitahu, ya ini. Ya. Saya pernah dengar seorang istri bilang, jangan mampir di rumah saya. Kenapa? Rumah saya berantakan seperti kapal pecah. Terus saya pikir, kapal pecah? Saudara tahu kira-kira kapal pecah itu apa, saudara? Berantakan di mana-mana. Mungkin piring sudah berapa, saya tidak mau ngomong berapa hari ya, berapa jam atau berapa apa, taruh situ, tumpuk situ semua. Sehingga mungkin rumahnya itu tidak menjadikan suatu tempat di mana kalau keluarganya pulang, suaminya, anaknya pulang, merasa betah, senang di dalam itu. Ya, jadi coba kalau pada saat ini ada istri ya, yang menghadapi suaminya demikian, tekunlah, mintalah pertolongan Tuhan, kekuatan, supaya Tuhan terus memberikan kasih setianya, memberikan itu kebenaran, dan supaya dia terus mau meninggikan Tuhan, menjalankan semuanya itu. Itu yang pertama, setia. Seorang istri karena sering berhubungan dengan anaknya di rumah, dia sering memberikan nasihat-nasihat yang membangun. Karena anak yang di dalam masa pendidikan di rumah, di bawah pengawasan seorang ibu, itulah kesempatan yang paling bagus untuk mendidik anak. Anak dikasih semangat, encourage, jangan putus asa.
Kamu bisa share. Kalau ada diberi sesuatu terus ada keluarganya atau temannya ingin minta, ingin coba. Kalau anaknya tuh rasanya enggak mau bagi, diajarin. Loh, kasih toh kamu punya banyak. Ini mendidik apa saudara? Mempunyai hati yang mau membagi, mempunyai kasih. Itu banyak sekali dan baik sekali. Karena saya percaya pendidikan itu dimulai di keluarga. Kalau kita melihat di sekitar kita, banyak kejadian seperti last week. Itu ada seseorang yang hosted sampai 3 anak selama hampir 10 tahun semuanya itu. Saya percaya background-nya itu pasti satu atau beberapa hal waktu sesuatu yang membekas waktu kecilnya. Jadi perlu peranan ibu di sini sangat penting sekali. Membagi kasih, membagi hal-hal yang benar, kebenaran Tuhan, kita tanamkan. Nah, itulah yang pertama soal setia. Hal yang kedua yang saya ingin supaya saudara juga fokus, mengasihi. Sebetulnya dari kata kasih. Tapi mengasihi adalah kasih yang itu diberikan, diaktifkan, action kita sebarkan, ya, mengasihi. Dari bacaan tadi Amsal 31 mulai ayat 10. Ia lebih berharga daripada permata. Lebih berharga dari permata. Saya kira semuanya di sini senang permata, saudara. Karena permata itu adalah batu yang berharga. Nilai dolarnya atau rupiahnya tinggi sekali. Semua orang mau pakai, semua orang mau punya. Dipakai biasanya bagus sekali. Kalau itu berlian pasti mengkilap. Kalau berliannya bagus, gosokannya bagus itu mengkilap gitu. Dipakai orang bisa tambah cantik. Tapi apakah itu yang kita perlukan, saudara? Saya tidak keberatan orang pakai permata, biarpun yang klip-klip semuanya, tapi permata yang lebih dari itu yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita di sini, terutama juga pada ibu dan pada semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah apa, saudara? Karakter Yesus, karakter yang di dalam. Itu hanya di luar. Kelap-kelip, kalau gosokannya kurang bagus memang tidak bisa bersinar. Tetapi karakter, permata yang indah, permata yang bagus, hanya bisa digosok di dalam hati saudara. Dengan dia. Dengan terbuka, dengan hati yang rendah, Tuhan tolong. Biarlah saya boleh menjadi sinar di dalam kegelapan dunia dan sekitar kita di sini. Pakai Tuhan, berikan saya wisdom-Mu. Bagaimana saya juga bisa impartation, membagi kepada keluarga, pada anak, pada semua orang yang diam di dalam rumah tangga itu. Jadi, lagi sekali, ibu adalah pusat pendidikan moral, pembentukan karakter di rumah. Ibu itu adalah termostat. Termostat tahu saudara? Sekarang sudah mulai panas. Termostat ada yang sudah diturunkan, dimatikan semuanya. Yang menyetel tinggi, rendah, panas atau dinginnya dalam suatu rumah. Perhatikan, saudara, atau layangkan kembali sedikit waktu-waktu ibu saudara masih hidup atau masih ada saudara masih sering dengan seorang ibu. Pada satu hari kalau ibu itu pergi, saudara mesti bertanya, kok nggak pulang-pulang ya ibu ini? Kadang-kadang ada yang tanya, oh kalau siang nggak ada makanan, karena nggak ada ibu nggak ada makanan. Biasanya kalau ada ibu dia mesti sediakan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang missing. Kalau ibu tidak berada di tengah keluarga, pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Oh kok enggak seperti biasanya ya. Jadi ibu itu adalah paling penting di dalam keluarga. Dan bagaimana kita terus bisa berkomunikasi, adakan waktu saudara, adakan waktu. Adakan waktu untuk kita bisa duduk bersama, makan, atau pergi bersama. Dan saya percaya juga, kalau istri yang takut akan Tuhan, yaitu yang setia, dua yang penuh kasih daripada Tuhan, pasti saudara pernah mendengar ini. Behind a successful man, there is apa saudara?
woman atau wife atau apa. Pokoknya di belakang seseorang pria yang berhasil. Dalam segala hal, berhasil itu jangan langsung saudara bilang, konglomerat jadi apa, syukuran kalau memang bisa materinya, kesehatannya, sukses dalam pergaulan dan keluarganya. Tapi yang penting sukses itu adalah bisa berada tepat pada rencana Tuhan berada. Biasanya belakangnya itu mesti ada satu orang, saudara. Yang paling dekat itu ya istri. Ya, jadi suami itu kalau berhasil, baik dagangnya, baik apa itu, baik dalam pergaulan, pasti ada seorang yang mendorong, mengangkat, mengingatkan. Itu bisa istri, bisa ibu, bisa nenek saudara. Tahu, grandma, apa semuanya itu. Pokoknya seorang wanita itu sense-nya luar biasa lah. Kalau saya boleh pakai the sixth sense. Jadi sense yang keenam, yang biasanya orang jarang punya, itu orang perempuan punya. Jadi kalau saudara punya, jangan dipakai, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Supaya tempat di mana kita hidup, mulai dari keluarga, sampai community, sampai baik di gereja, baik di negara, itu semuanya bisa, saudara bisa menjadi berkat bagian dari situ. Jadi, ingat mengenai kasih tadi ya. 1, S-nya itu kita tadi setia, 2, kita mengasihi. Yang ketiga, S yang ketiga adalah share. Sering kita kalau di cell group, saya mau share. Share itu apa saudara? Share itu membagi. Saya punya sesuatu, saya ingin bagikan. Itu share. Di bacaan ini tadi, ya, 31 ayat yang ke-20, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Mengulurkan tangannya ini memberi. Memberi itu bisa memberi materi, memberi uang, memberi, dan mengulurkan tangannya itu menolong. Memberikan nasihat, memberikan encouragement, memberikan penghiburan. Itu semua pemberian. Jadi yang ketiga, yaitu share, bahwa seorang yang takut akan Tuhan, itu dia ada keinginan membagi. Apa yang dia punya, dia bagikan. Jadi, biarlah share yang singkat ini, saudara ingat S yang pertama, setia. M yang kedua, mengasihi. S yang ketiga, siapa di sini yang sering main SMS? Ketawa semua. Jadi setiap kali sekarang saudara kalau main SMS, ingatlah, hari ini hari ibu, saya mau setia pada Tuhan. Saya mau membagi kasih saya. Saya mengasihi, semuanya itu mulailah dari keluarga, saudara. Saya kalau ibu kurang merasa mengasihi suaminya atau anaknya, baiklah hari ini juga introspeksi. Dan sebaliknya, suami yang juga atau anak-anak yang kurang mengasihi pada istrinya, biarlah seluruh keluarga ini hari ini, saya tahu sebentar lagi saudara sudah punya rencana ini. Mau bikin surprise pada ibu. Biasanya, makan, atau ibu hari ini tidak usah cuci piring, tidak usah apa. Pakai kesempatan ini saudara. Sit down, mulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau saudara belum mempunyai semuanya dari Amsal 31, enggak apa-apa, jangan berkecil hati. Punyailah beberapa atau satu, mintalah lebih melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya, dan Tuhan pasti akan memberikan. Saya akan tutup dengan suatu kisah sebenarnya yang terjadi. Seorang ibu namanya Alice. Suaminya baru meninggal karena kanker. Pada waktu itu dia mempunyai seorang anak yang namanya Christina. Umurnya 7 tahun. Setelah anak ini mulai masuk di high school itu mulai kira-kira umur berapa saudara? Berapa? Wah, pokoknya mulai masuk di high school lah, gitu aja ya. Hari pertama, ibunya langsung kasih tahu sama Christina. Christina, setelah kamu lulus dari high school, ibu tidak bisa membantu kamu menyekolahkan, membiayai kamu masuk di college. Ya,
Karena sejak ayahnya meninggal itu dia mengalami tekanan, baik emosinya, baik keuangannya, semuanya. Karena dia seorang diri sekarang. Tapi anaknya ini merasakan, wah seperti disentek itu tahu, digoyang begitu. Tapi karena dia merasakan kasih ibunya itu luar biasa. Memberitahukannya itu dengan jujur. Mama enggak bisa lagi, tapi saya percaya kamu ada sesuatu yang kamu bisa lakukan. Mungkin tidak dijelas-jelaskan apa, tetapi mamanya itu encourage dia. Bisa kamu usahain. Mulai anak itu kena goyangan begitu, dia mikir, wah satu-satunya saya mesti minta apa saudara? Minta scholarship. Scholarship, tahu scholarship itu bukan loan ya, scholarship. Pikirannya scholarship dulu. Lalu karena dia di-encourage oleh ibunya, kerjakanlah apa yang kamu senang. Dan anak ini senang charity, senang sosial, senang apa. Sampai anak itu determined, mempunyai keyakinan yang bulat, oke, saya harus menghadapi pada panitia yang menentukan siapa yang terima scholarship atau tidak, sesuatu yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Karena dia bukan seorang yang brilian, top student, tidak average. Lalu dengan modal hanya dedication dan komitmen, dia mengadakan, menyediakan diri dan waktunya 1000 jam. Bayangkan saudara, 1000 jam itu enggak sedikit loh saudara. Saya hitung-hitung, itu tiap hari paling sedikit berapa jam, 1 minggu berapa jam. Sampai waktu di hadapan panitia untuk siapa yang menang ini, yang paling menonjol anak ini mempunyai komitmen yang luar biasa. Disiplin, dedication yang tinggi. Sehingga akhirnya dia menang. Dia menang mendapat 500.000. Jadi scholarship dan grant. Grant itu jadi nggak usah bayar dia. Di 20 top university di USA. Dan dia pernah menjadi teen, itu di mana ini? Dia menjadi juga seorang Miss Teen USA di Indiana. Itu menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Dia mengarang buku, sekarang dia sudah PhD, mengarang buku. Dan dalam bukunya itu, setiap ada kesempatan, dia hanya ingat dan memuji ibunya. Dia bilang begini, oh andai kata ibuku, hari yang pertama saya di high school, tidak saya diberitahu. Jadi pemberitahuannya itu jauh-jauh hari, sehingga dia bisa siap-siap. Terima kasih, ini adalah hadiah yang terbesar dari ibu saya. Sampai dia bisa jadi sekarang ini. Jadi dia ingat ibunya. Terus dia bilang, terima kasih ibu, you spark the fire. Spark itu apa? Menyulut apinya. Api. Kita semua di sini sebetulnya sudah punya api, saudara. Tapi sering Roh Kudus apinya juga kena angin sedikit, mau mati atau apa. Tapi sudah disulut. Biarlah kita terus terima kasih pada Tuhan yang menyulut kehidupan kita lewat Roh Kudusnya. Supaya kita boleh jadi seperti apa yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah sediakan. Dan dia terus bersyukur. Setiap kali dia ingat akan teman-temannya yang setelah lulus mau beli rumah, nggak sanggup, mau begini, tidak bisa karena harus membayar kembali utangnya, student loan, bertahun-tahun semuanya. Sampai dia tergerak. Sayang, kalau banyak orang yang nggak tahu, sebetulnya mereka itu ada kesempatan juga mendapatkan grant dan scholarship ini. Sehingga dia mengarang buku ini. Dan satu hal juga yang dia bersyukur pada Tuhan mengenai ibunya, unlocked itu apa? Sesuatu yang dikunci itu dibuka. Dan yang buka itu siapa saudara? Ibunya. Karenanya lagi sekali peranan ibu penting sekali, terutama pada keluarga, pada anak-anak yang tumbuh, bahkan yang sudah bertumbuh pun masih bisa itu diberikan nasihat-nasihat itu semua. Nah, itulah judul bukunya,
How I won 500,000 in college scholarship and graduated debt free. Jadi dia tidak punya hutang. Ya, itu bagus sekali, tapi yang pelajaran yang terutama, karena lewat seorang ibu, maka determination-nya itu timbul. Baiklah kita semua di sini, karena sulut api Roh Kudus, kita pun hidup kita akan menjadi yang penuh sukacita, yang penuh luar biasa, jalan supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih, dan biarlah Mother's Day kali ini, biarpun singkat, biarpun cepat-cepat, semuanya saudara boleh mendapatkan sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman sudah dibagikan Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman-Mu itu tajam seperti pedang bermata dua, apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kali mendengarkan firman-Mu itu, kami boleh membuka hati, kami boleh memeriksa Tuhan. Kami datang dengan penuh rendah hati. Tuhan Yesus, periksalah hati kami. Search me, O God, and know my heart today. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hari ini semua para ibu, semua anggota keluarga, mulai dari suami, anak, dan semuanya, pria, wanita yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, Kau bekali Tuhan, dengan wisdom-Mu yang luar biasa, akal budimu yang Kau sediakan, supaya kami boleh menjadi permata, yaitu kami boleh mempunyai karakter-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin.